Jadi dengan luas lahan yang kecil, dia bisa sangat maksimal gitu. Itu saya bikin CME. Saya lihat terus gimana mereka cara nanamnya, dan saya ingin sekali nerapin yang mereka lakukan di sini untuk di Indonesia, khususnya untuk membangun ketahanan pangan kita di Indonesia. Wah, mantap. Iya. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abi Arumi di Arumi Vlog, dan hari ini kita kedatangan tamu, seorang mahasiswa S2 Master di bidang pertanian. Ya. Dan sekarang lagi kuliah di Wageningen ya. Ya. Dengan bagus Inraja. Indraja. Oke. Jadi gini guys, semalam itu kita lagi diskusi sama Mas Bagus tentang perbedaan pertanian Indonesia dengan pertanian di Belanda. Nah, karena saya orang awam dan ingin banyak tahu tentang pertanian di Belanda itu seperti apa. Nah, kebetulan narasumbernya ada di sini dan kita mau nanya-nanya nih tentang pertanian di Belanda nih. Nah, sebelum kita ke pertanian nih Mas Bagus. Kenapa sih mau kuliah di Belanda, sedangkan di negara lain kan banyak nih bilang pertanian kayak di Thailand bagus, atau di Jepang gitu kan pertaniannya bagus juga. Kenapa kok di Belanda gitu? Ya, waktu itu saya pengen, memang bidangnya minatnya tuh ke pertanian, karena saya lihat di Indonesia itu lahan kita tuh luas. Dan banyak sekali mahasiswa atau muda-mudi itu justru nggak mau ke arah pertanian. Kalau kita lihat juga petani sekarang tuh umurnya rata-rata 40 tahun, Pak. Oh gitu. Dan regenerasinya kurang. Anak petani biasanya kerjanya di kota. Lahan-lahannya terbengkalai. Akhirnya saya lihat, wah ini lahan kalau semuanya jadi properti kan sayang gitu. Makanya saya ingin lanjut ke bidang pertanian. Waktu itu selepas kuliah di Bandung, saya ingin lanjut S2. Saya ingin, saya lihat nih kampus mana yang bagus pertaniannya, atau pertama negara mana nih yang bagus. Waktu itu saya lihat di dunia ini pertanian itu ada dua juaranya, satu Amerika sama Belanda nomor 2. Oh gitu. Dan saya lihat, wah Amerika wajar, lahannya luas, banyak insinyurnya juga, tapi ternyata Amerika nggak sangat efisien. Belanda dengan lahan yang kecil, dia bisa jadi nomor 2 dalam arti produktivitas. Jadi produktivitasnya lebih banyak dibandingkan dengan luas lahan yang tersedia. Iya, jadi dengan luas lahan yang kecil, dia bisa sangat maksimal gitu. Itu saya bikin CME. Saya lihat terus gimana mereka cara nanamnya, dan saya ingin sekali nerapin yang mereka lakukan di sini untuk di Indonesia, khususnya untuk membangun ketahanan pangan kita di Indonesia. Wah, mantap. Ya itulah ide awalnya seperti itu. Gitu. Belanda dengan di Indonesia kan kulturnya berbeda ya, dari sisi musim atau season ya. Di Belanda sendiri ada 4 season, sedangkan di Indonesia ciri khasnya tropical country yang ada 2 season gitu kan. Nah, bagaimana cara mengadopsi yang ada ilmunya yang ada di Belanda kita bawa ke Indonesia gitu, gimana caranya? Kalau di sini mungkin kita sharing pengalaman aja. Mungkin teman-teman subscriber di rumah juga udah lihat banyak sekali video di YouTube gitu ya, tentang cara mengadopsi atau cara mereka bertani. Tapi yang satu yang saya lihat, mereka sangat-sangat memperhatikan yang namanya interaksi dengan tanaman, lingkungannya. Jadi gimana nggak cuma tanaman yang dipikirin, tapi hewan-hewan di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana mereka yang namanya bertanam, itu juga mikirin sampai kecilnya apa yang masuk ke tanahnya. Jadi tanahnya itu selalu subur, atau apa yang dia berikan seperti pupuk, air itu selalu pas. Jadi panennya tuh nggak kurang, panennya nggak lebih, dan juga modalnya juga nggak terlalu berlebihan. Misalnya kalau dia butuh pupuk,
Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya, jadi saya pernah ketemu petani di sini, Pak. Ini bicara tentang mereka lihat interaksi tadi ya. Yeah. Jadi yang lucunya, bukan lucu, yang menurut saya yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi dalam satu area lahan, dia nggak ubah semuanya ke sawah atau ladang dia, apapun itu jagung atau banyak tanaman, gandum atau apa gitu. Tapi dia sisakan sedikit lahan untuk bisa biarin hewan-hewan itu berkembang biak di situ. Hewan-hewan itu contohnya burung, Pak. Iya. Itu hewan-hewan berkembang biak itu seperti apa ya? Maksudnya hewan jenis apa? Biasanya burung. Jadi burung. Mereka tidak intervensi, yang namanya tidak menghalangi burung itu untuk berkembang biak. Mungkin kalau kita di Indonesia seperti yang kita tahu, burung itu dikomersialisasikan. Mereka ditangkapin. Benar. Gitu, ya. Mereka sengaja menyisakan lahannya di pertaniannya untuk mendukung si habitatnya. Jadi ekosistem tadi ini saling membantu nih, membantu ya. Dan itu menguntungkan, Pak. Jadi saat burung itu banyak, burung itu nanti dia otomatis akan main ke ladang petani untuk makanin ulat atau hamanya. Jadi petaninya nggak usah beli pestisida. Jadi dia mengandalkan itu aja. Jadi itu mengurangi kos produksi berarti ya? Kos produksi. Dan juga dia bisa klaim kalau tanaman yang dia tanam hasil panennya itu organik. Dan saat dia udah klaim itu, si hasil jual produknya atau harga produknya itu bisa meningkat 2 kali lipat. Gitu ya. Jadi mereka itu lebih ke ilmunya, itu lebih ke apa ya, ke ekosistem ya, yang mereka lebih mengutamakan ekosistem itu terjaga gitu ya. Jadi misalnya kalau kayak di Indonesia ada hama wereng coklat atau apa gitu, mereka cari hewan yang bisa membunuh hama ini gitu ya. Kayak tikus nih misalnya di Indonesia. Tikus. Kalau di sini tikus ada atau gimana? Di sini saya belum pernah lihat yang namanya tikus. Cuman hama yang banyak tuh ulat. Moth itu kayak semacam apa ya? Kayap atau apa gitu. Yang biasanya nyerang tanaman. Ini yang makanya burung-burung ini yang mereka pelihara untuk menjaga ekosistem tanaman tadi. Gitu. Dan juga mereka bisa klaim ke pemerintah. Ini kami bikin habitat di sini untuk burung. Ini meningkatkan biodiversitas dan pemerintahnya ngasih uang untuk spot. Gitu. Dan si orang di sekitarnya menghargai dan menjaga lingkungan itu sendiri karena nggak memburu burung-burung tadi ya, dan karena manfaatnya tahu gitu ya untuk pertanian gitu ya. Dan saat mereka bikin itu nggak cuma satu lahan milik satu petani, tapi di sekitar itu semua bisa dibantu dengan adanya burung-burung tadi yang mencari makan. Gitu. Oke. Terus apa bedanya pertanian Indonesia dengan pertanian di Belanda, Mas? Yang menjadi membedakan kenapa produksinya bisa banyak di sini gitu. Dan bagaimana kita bisa mencontohnya nanti di Indonesia? Di sini yang namanya tanah sebenarnya jauh lebih subur kita, Pak. Lebih subur kita malah? Menurut saya. Gitu? Jauh lebih subur. Karena tanah di sini itu, yang saya lihat tanahnya itu clay itu kayak tanah liat. Jadi saat dia kena air dia sangat lengket. Susah dipacul. Kalau tanah kita tuh kan gambur. Gampang dipacul. Contohnya kayak saya kemarin 2 minggu lalu ke daerah, di sini ada daerah namanya Flevoland yang bekas laut itu dia itu panen kentangnya habis semua karena telat 1 hari, Pak. Telat 1 hari. Panen kentangnya habis maksudnya gimana? Gagal panen. Wah, kok bisa? Karena mereka itu sangat-sangat aware atau sangat-sangat memperhatikan yang namanya cuaca, terutama hujan. Kenapa mereka perhatikan? Karena tanahnya liat. Jadi saat itu hujan, dia nggak bisa ngegaruk, kan si kentang di bawah tanah. Itu gagal panen. Mostly ya banyaknya akan tinggal di tanah, jadi nggak bisa dipanen karena terlalu banyak lengket. Nah,
karena begitu petaninya itu sangat-sangat memperhatikan yang namanya cuaca. Cuaca itu sangat pertama itu cuaca. Dan dia bisa lihat semua itu informasinya dalam HP-nya atau internetnya. Jadi gitu. Jadi di sini mereka mempunyai apps untuk mengontrol ini semua. Sebenarnya kita juga bisa lihat kan ada satu apps yang bisa teman-teman petani mungkin sebagian yang udah lihat aksesnya gitu ya. Ada satu apps internasional yang bisa dilihat. Itu apa Mas? Web apps-nya? Ada macam-macam. Mungkin yang dari Indonesia BMKG juga ada itu sebenarnya yang ngembangin ada untuk pertanian. Untuk pertanian, untuk daerah yang rawan misalnya erosi supaya orangnya bisa. Cuman mungkin teman-teman petani sebagian ada yang udah lihat, mungkin sebagian yang belum tahu. Satu mereka yaitu kalau telat sehari ya konsekuensinya gagal panen. Jadi mereka harus benar-benar mengkontrol si sawahnya. Itu satu. Kedua, pemakaian pupuk di sini lagi rame yang masalah pupuk kandang itu merusak lingkungan, Pak. Pupuk kandang merusak lingkungan. Contohnya pupuk apa nih? Pupuk dari sapi. Gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi waktu tahun akhir-akhir ini pupuk kandang tuh banyak dan mereka taruh begitu aja di tanah untuk tanaman yang mana itu bagus. Tapi ternyata karena curah hujannya tinggi, si amonia tadi yang di dalam pupuk kandang itu masuk ke badan air. Gitu. Jadi hanyut. Hanyut merusak sumber air jadinya. Gitu. Dan sehingga mereka sekarang yang namanya pupuk itu sangat-sangat mengkontrol pemakaiannya. Jadi untuk keseluruhan apapun yang ditaruh ke dalam lahan itu mereka udah sangat-sangat kontrol sehingga tadi air, pupuk, apapun itu suhu dan kelembapan itu udah benar-benar dikontrol sehingga apa yang dikasih ke tumbuhannya ya sesuai yang tumbuhannya butuh, nggak berlebih. Berarti si petaninya kalau kita simpulkan dari yang 4 tadi ya, petani itu harus tahu tentang tanamannya yang dulu. Benar. Apa tuh tanamannya yang mau dia tanam, terus berapa kebutuhan airnya, berapa kebutuhan pupuknya, berapa kebutuhan cahaya matahari, dan semuanya mereka harus tahu dan mereka harus kontrol, benar-benar kontrol. Kalau enggak mereka kontrol tanamannya sendiri jadi kurang efisien atau produktivitasnya terganggu dan merusak lingkungan, Pak. Kalau pakai pestisida nggak cuma merusak lingkungan tapi merusak kesehatan orang yang makan. Jadi kalau di bahan itu banyak pestisida ya untuk konsumer itu nggak sehat jadinya, kita makan racun karena itu bahan kimia. Terus caranya mereka menanggulangi itu apa di sini caranya, Mas? Supaya tadi kan pakai pupuk buatan pupuk alami gitu ya. Nah salah satunya lagi ya dari hewan udah, dari pupuk hewan juga udah gitu ya. Terus ada lagi macam-macam pupuk yang mereka gunakan selain ini? Kalau pupuk mungkin kurang lebih sama, tapi cara mereka memberikan itu yang unik. Kalau teman tahu di sini tuh ada teknik namanya drip irrigations bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia teknologi irigasi tetes. Teknologi tetes. Jadi ada semacam pipa dia ditaruh di lahannya dan dibolongin seperti itu. Nanti air yang diberikan, jadi bolongnya di pipa itu diatur sedemikian mungkin sesuai kebutuhan dari tumbuhannya. Jadi dia akan netes. Jadi tidak disiram kayak kita biasanya kalau di Indonesia kan kita ambil dari tepi dari parit gitu ya, kita siram aja gitu. Gitu. Jadi mereka sudah bikin semacam irigasi drip itu. Oke. Jadi akan menetes sesuai dengan kebutuhan tumbuhan. Laju kalau kita lihat tanaman kan dia juga menguapkan air. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai laju uap air dia itu. Jadi tumbuhannya nggak kurang nggak lebih pas. Jadi dia akan terus tumbuh
Oh, jadi bagus gitu ya. Tidak stres, tidak macam-macam. Biasanya gitu di sini. Dan kebanyakan juga di sini petaninya itu nanamnya lebih ke sayuran, tomat ya. Kentang gitu. Kentang tuh beberapa hari lalu karena hasil panennya sangat berlebih, itu di beberapa daerah tuh ada petani yang dia buka satu lahan besar di tengah kota, dia taruh hasil panen itu sampai membentuk gunung, namanya gunung kentang. Nah, karena itu sangat banyak, panennya surplus, dia bisa jual itu lebih murah, jadi dilelang aja gitu. Siapapun bisa ambil gratis atau bayar dengan harga yang sangat murah. Karena kebanyakan produksinya. Nggak bisa diekspor ke daerah yang lain. Mereka udah terlalu banyak ekspor. Gitu. Jadi nah, kalau kita bicara ini Mas, dari kan teknologi Belanda ini kan bagus ya untuk dibawa ke Indonesia. Kira-kira kalau untuk pertanian kita di Indonesia itu apa yang sebaiknya kita bawa teknologi ini? Di Indonesia sendiri saya lihat udah banyak juga petani-petani yang mulai pakai yang namanya teknologi irigasi tetes tadi, dan beberapa, dan juga teknologi rumah kaca. Di sini juga gimana nanam, karena di sini cuaca dingin, jadi makanya mereka pakai rumah kaca supaya panas. Dan saat itu di tempat yang tertutup semuanya bisa dikontrol, mulai dari suhu, cahaya matahari. Mungkin itu bisa juga ke Indonesia. Cuman di Indonesia mungkin udaranya kan panas. Sehingga hujannya kan tinggi. Terus sehingga butuh modifikasi. Nah, di situ mungkin inovasi itu maksudnya muncul. Gitu. Ada beberapa juga ilmuwan yang di kampus saya di Wageningen yang bilang kalau di tempat panas kita udah coba misalnya pakai pendingin, pakai AC gitu ya. AC gede dong biayanya. Itu enggak efektif. Maksudnya enggak, biayanya costnya terlalu besar. Terus gimana caranya supaya ini, kan kalau pakai rumah kaca itu kan panas banget di dalamnya ya. Nah, langkahnya supaya untuk produksinya itu bagus, kualitas bagus, produksinya banyak, itu gimana langkahnya? Jadi kalau yang saya tahu beberapa orang tuh justru bangun rumah kacanya di daerah yang dingin. Oh, daerah yang dingin, daerah pegunungan. Jadi nggak usah pakai pendingin. Misalnya di Lembang, di Bogor, itu udah banyak rumah kaca. Oh, gitu. Atau mungkin ada teknik pendinginan yang lain juga masih. Kalau di sini orang justru nyimpan panasnya itu, jadi karena di sini panas yang namanya cahaya matahari itu dikit, panasnya dikit, dia nyimpan panas bumi, panasnya itu di tanah. Oh gitu. Jadi dia biar tutup itu rumah kaca seharian, masuk panasnya itu, panasnya ada di tanah. Panasnya tanah itu yang menaikkan saat malam. Jadi saat dia buka ventilasinya, karena ada perbedaan panas, panas yang di tanah keluar. Jadi dia alami panasnya. Apa ya, petani yang awam di Indonesia dengan petani yang awam di sini, apa perbedaannya Mas? Menurut Mas? Yang jelas akses ke teknologinya di sini lebih mudah. Oh, teknologinya di sini lebih tinggi. Lebih mudah aksesnya. Dan juga yang namanya petani di sini punya, secara politik ya kita mungkin nggak bahas, punya kekuatan gitu untuk mendorong legislasi akan apa yang terjadi di pertaniannya. Karena Belanda sendiri kulturnya itu sangat pertanian. Jadi kok dari zaman dulu Belanda itu memang si masyarakatnya itu dibangun oleh petani, peternak. Oh, jadi komoditi makanan ini yang lebih utama mereka ya. Karena mereka dulu pernah kelaparan. Tahun 50-an itu pernah kelaparan. Jadi mereka bikin infrastruktur pertanian yang menjamin kalau warganya nggak akan kelaparan. Itu satu. Dan juga level edukasinya, Pak. Saya nggak akan terkejut kalau di sini petaninya lulusannya S2 semua. Iya, Pak. Oh, jadi petani di sini lulusan S2. S2. bukan nggak lulus SMA atau gitu. Bukan. Malah lulusan S2 rata-rata. Oh, gitu. Dan di Wageningen sendiri teman-teman saya itu anak petani, Pak.
dan saya lihat kondisi hidupnya juga jauh dengan kondisi hidup petani yang kita ada di Indonesia. Mereka punya mobil 2 karena memang panennya tuh gede karena ininya ya, karena dengan ilmu yang tadi dimanfaatkan untuk pertanian gitu ya. Punya traktor, punya lahan luas, punya pertanian. Tapi di sini orang masih melakukan itu karena juga pasarnya jelas, ekspornya juga jelas. Ke Jerman, untung ya. Gitu ya. Jadi tadi akses teknologi, level pendidikan ya juga. Terus kalau misalnya informasi-informasi tentang pertanian itu gimana di sini ke petaninya sendiri? Informasi itu yang saya lihat ada interaksi yang sangat kuat antara institusi pertanian dengan petani. Jadi di kita tuh ada satu atau industri ya di sini nggak petani. Ada satu semester, bukan semester ya, 3 bulan lah bisa kita bilang. Itu yang isinya cuma ngerjain proyek-proyek yang dikasih oleh pihak swasta. Jadi mahasiswa tuh langsung dikasih kasus, oh ini yang real gitu. Yang realnya, yang jadi masalah yang di lapangan ini terjadi dan diminta mahasiswa memecahkannya. Dengan nanti ada komisionernya, dan terkadang proyek-proyek itu proyek pertanian. Jadi kayak membangun ini di sini, membangun energi terbarukan di sini. Dan itu dikasih konsepnya. Jadi akses informasinya antara UNIF, pihak swasta ataupun petani itu balance dan tidak ada gap yang sangat jauh. Kalau kita mungkin di Indonesia lihat, wah jauh banget nih universitas gitu ya, saya petani gitu. Tapi kalau di sini enggak. Kadang-kadang ada universitas yang berhubungan dengan pertanian, tapi enggak ke pertanian larinya, ke bank. Ke bank biasanya. Iya kan, banyak juga yang gitu kejadian ya. Tamatan pertanian itu lari ke bank ini, karena ya bisa kita bilang untuk kebutuhan hidup mereka juga belum bisa mencukupi untuk pertanian ya, makanya lari ke bank atau ke instansi-instansi yang lainnya. Dan juga saya lihat mindset anak muda, maksudnya cara pandang anak muda akan pertanian itu kotor, capek. Jadi saya lihat, wah ini mungkin nggak banyak anak muda akan ke pertanian karena dilihat kurang seksi atau apa. Tapi menurut saya justru itu peluangnya gitu sih. Kita banyak lahan gitu. Seperti itu. Oh iya Mas, kita tadi udah bicara panjang nih. Mas Bagus belum memperkenalkan diri nih. Mas Bagusnya dari mana, S1-nya mana, S2-nya di mana nih? Oke, ya saya Bagus, tadi udah disebut ya, Bagus Indra Raja. Saya kuliah di Wageningen sekarang, ngambil jurusan Biosystem Engineering. Saya tamatan dari S1 ITB. Waktu itu dari SITH Rekayasa Hayati. Dan setelah itu saya tidak melamar pekerjaan, saya mencari peluang di tim riset gitu ya, apa yang bisa diaplikasikan dalam pertanian. Saya juga memulai coba-coba memulai pertanian serangga dan segala macam. Dan akhirnya saya dapat beasiswa pemerintah untuk bisa. Beasiswa Mas? Saya dapat beasiswa LPDP. LPDP ya. Untuk bisa lanjut ke sini, ke minat saya memang di pertanian. Belanda gitu. Oke. Jadi kita udah banyak bincang-bincang tentang pertanian nih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat buat kalian, khususnya para petani. Terus kalau Mas Bagus ini adalah master di sini, kalau kalian butuh informasi tentang pertanian, bisa kontak ya, Mas. Bisa diskusi ya tentang pertanian. Saya sangat senang untuk bisa sharing apa yang ada di sini untuk bisa dilakukan oleh teman-teman di Indonesia gitu ya. Nanti bisa kita tampilin linknya, alamat email atau Instagram bisa. Nanti kita tulis di kolom deskripsi tentang tentang pertanian ya di Mas Bagus. Nanti kalian bisa kontak langsung ke Mas Bagus. Demikian dulu guys, bincang-bincang kita hari ini tentang pertanian di Belanda. Semoga ini menginspirasi kalian, dan kalian yang ingin cari ilmu ke Belanda ya welcome ya Mas Bagus ya. Dan semoga ini bermanfaat. See you the next video. Bye bye.